selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Bintang Azura Pratama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. Sambutan dari pimpinan ranting Muhammadiyah Podolo yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Rozak. Kepada beliau kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Al-Ustadz Dr. Ki Haji Muhammad Fahrur Rani dari Sragen, yang kami hormati para alim, para sepuh, bini sepuh, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Pekajangan, yang kami hormati pimpinan cabang Aisyah Pekajangan, yang kami hormati segenap pimpinan ranting Muhammadiyah secabang Pekajangan, yang kami hormati segenap pimpinan cabang Aisyah secabang Pekajangan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, adik-adik, dan para penerus dakwah Muhammadiyah yang berbahagia. Mohon izin kami selaku pimpinan ranting Muhammadiyah mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin sekalian atas waktunya yang diberikan kepada kami. Sungguh kehormatan bagi kami atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian atas dukungannya sehingga pagi ini terlaksana pengajian cabang Muhammadiyah Pekajangan
yang berada di ranting podo, yang insya Allah diberkahi oleh Allah, penuh rahmat dari Allah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya pimpinan ranting Muhammadiyah ingin menyampaikan kepada hadirin semua bahwa pimpinan ranting Muhammadiyah dalam waktu dekat ini, insya Allah tahun ini mempunyai hajat pembangunan masjid di lingkungan perumahan Villa Bisma Asri Berlian yang insya Allah akan membawa manfaat untuk masyarakat dalam melaksanakan ibadah dan bermuamalah kepada lingkungan di Desa Podo. Kami selaku pimpinan ranting Muhammadiyah memohon doa restu dan dukungannya, baik dukungan moral, spiritual, dan terutama dukungan material berupa sumbangsih panjenengan sami untuk terlaksananya pembangunan Masjid Al-Ihsan di Jalan Safir, Villa Bisma Asri. Harapan kami lewat pengajian ini, pembukaan donasi pembangunan Masjid Al-Ihsan bisa dimulai untuk umum, terutama warga Muhammadiyah secabang Pekajangan. Yang kedua, kami mohon maaf apabila pelaksanaan pengajian di pagi ini di ranting podo ini, dalam mengadakan pengajian ini, dalam sambutannya baik tempat maupun suguhan yang kurang berkenan bagi panjenengan sami, kami atas nama pimpinan ranting Muhammadiyah Podo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Dr. Kiai Haji Muhammad Fahruroni MPD, Mudir Trensen dari Sragen, yang alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita semuanya. Selamat datang. Yang kami hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Pekajangan, pimpinan cabang Aisyah Pekajangan, beserta Ortom, Aum, Majelis, dan pimpinan ranting Muhammadiyah secabang Pekajangan. Dan yang kami banggakan segenap penggerak-penggerak dan jamaah pengajian di lingkungan pimpinan cabang Muhammadiyah Pekajangan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini baik sebagai jamaah maupun sebagai panitia seperti apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan didoakan doanya, besok kelak apa yang kita lakukan menjadi buah bibir baik untuk generasi-generasi yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang suri teladan kita yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi di awal Pak Sofwan tak gendeng man, apa? Ki Pak nganter Kiai gedi awake Mas. Oh ya wis.
Dalam kesempatan ini saya mewakili Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pekajangan Mas Somad yang alhamdulillah bersama Pak Amiruddin tahun ini dari pimpinan ranting Muhammadiyah Podo diamanahi menjadi petugas haji di kloter 13. Kita doakan mudah-mudahan tugas amanah yang diemban beliau-beliau diberikan kekuatan, kelancaran dan pulang menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita yang di sini semoga bisa pergi haji ke sana semuanya. Ada pesan dari Mas Somad yaitu mengingatkan pentingnya kolaborasi dan sinergi di lingkungan Sabang Muhammadiyah Pekajangan. Dua kata ini sederhana, tetapi kalau dimaknai bersama-sama, berbagi peran, insya Allah Muhammadiyah Pekajangan yang sudah berdiri sejak tahun 1922 itu akan menjadi cabang-cabang percontohan di Indonesia. Oleh karena itu, bagi siapapun, entah itu di takmir, entah itu di aum, entah itu di ranting, di warga sekitar, kolaborasi dan sinergi ini selalu dicanamkan dalam hati. Kalau saya tidak bisa, maka minta tolong dengan siapa. Kalau saya bisa ini, maka bisa berbagi dengan siapa. Oleh karena itu, ucapan terima kasih kepada pimpinan ranting Muhammadiyah Podo. Ini periode yang kedua Pak Kiai. Perlu kami sampaikan, di PCM Pekajangan ada 16 ranting. Sudah periode pertama keliling setiap Ahad pertama. Diawali dulu pertama kali dari ranting Podo. Podo dulu menurut informasi Pak Suni itu menyiapkan kalau tidak salah snack itu 350 400, yang datang 600. Periode kedua dipangkah menyiapkan jumlah konsumsi sampai 700, ternyata kurang. Nah ini tak tanya, hari ini berapa Pak yang disiapkan? 2000. Kalau dari 350 jadi 2000, kira-kira nggak jenengan sing wingi 1500 di sini piro Bu? Nah, bisa jadi nanti di putaran terakhir yang ranting ke-16 yang kemarin di Barata, kemarin soalnya kan sudah menyiapkan 2000 kurang. Bisa jadi nanti sampai 3000, 4000 sampai 6000. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu yang kami hormati, peran panjenengan saya yakin ketika ada kegiatan seperti ini sangat antusias, karena fitrahnya manusia itu pingin berbuat baik. Makanya ketika ada pengajian, ada yang benar-benar seneng tukang ngeresek-resek, ono sing tukang ngusung-usung, ono sing meneng-meneng tapi senengnya aweh-taweh. Lah mudah-mudahan kebaikan-kebaikan dari panjenengan semua dinilai ibadah, dan Allah lah yang membalas. Kita dari pimpinan cabang hanya mendoakan jazakumullah khairan katsira, jazakumullah ahsanul jaza. Itu kiranya yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat pengajian-pengajian di Pekajangan dan sekitarnya ini, dan tentunya kita berdoa mudah-mudahan selalu berada di dalam lingkungan orang-orang yang Allah ridhoi dan diberkahi semuanya. Terima kasih. Nasrum minallah wa fatuhun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu Mau'idotul Hasanah oleh Ustadz Kiai Haji Dr. Muhammad Faruloni, MPT, sekaligus memimpin doa penutup. Kepada beliau dipersilahkan. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Dan PRM 16 PRM yang disebut tadi. Saya teringat ini, kenalan dulu Bapak Ibu. Saya itu aslinya dari Jawa Timur, Lamongan. Kampungnya masih lebih kampung daripada Podo ini. Ketika saya nikah dulu itu, teman-teman saya yang di Jogja
yang di Surabaya, yang di Jakarta, datang ke rumah, Ron, omahmu iki ra enek nang peta Indonesia. Kenapa? Saking pelosoknya Bapak Ibu. Jadi kalau menuju ke rumah asal saya itu, kalau musim hujan seperti ini, sekarang musim hujan apa musim kemarau nih? Nah, musim kemarau tapi masih hujan. Itu nggak bisa dilewati oleh kendaraan roda 4, roda 2 aja susah, bisanya jalan kaki. Wah, ini saking pelosoknya. Bapak Ibu, tapi kalau kajian pimpinan cabang Muhammadiyah, Masya Allah, sama seimbang dengan yang di Pekajangan ini. Insya Allah ke depan, kalau tadi diawali dengan 300 sekian, nanti ke depan akan semakin banyak lagi. Istiqomah dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ada satu hadis. Nah, ini penyemangat dulu. Yang hadis ini sangat populer. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah. Dan tidaklah berkumpul kaum manusia seperti kita ini fi baitin min buyutillahi, di rumah dari rumah-rumah Allah. Kita anggap bahwa di sini adalah rumah Allah karena yang namanya setiap jengkal tanah itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat untuk menuntut ilmu itu adalah rumah Allah juga. Maka ini adalah rumah Allah. Apa yang wayatlunal kitab, wayatluna kitaballahi, dan mereka membaca kitab. Tadi sudah diawali dengan baca kitab yang luar biasa, Al-Quran. Di Muhammadiyah katanya langka yang baca Qurannya bagus, tapi alhamdulillah tadi bagus. Ini berarti mayoritas PCM Pekajangan ini ngajinya pun saya sedanten. Amin. Ya. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mengkaji isi Al-Qur'an itu, ya. Illa nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan oleh Allah di hati mereka itu ketenangan. Nah, saat ini pun tenang dereng Bapak Ibu. Sampun. Nah, nek dereng berarti ikut pengajian terus. Menawi sampun berarti alhamdulillah. Utang-utang pun dibayar Bapak Ibu. Ampun supe nggih, dibayar. Ya. Masalah-masalah di rumah insya Allah datang dengan penuh semangat di tempat ini, hati kita menjadi tenang semuanya. Ya. Nah, kemudian dan seterusnya rahmat Allah akan turun, ya, akan datang kepada kita. Dan Bapak Ibu, yang terpenting adalah kita saat ini sedang dinaungi oleh para malaikat. Jadi Bapak Ibu, semua nanti di sekitar kita ini malaikat-malaikat dinaungi oleh malaikat kita semuanya. Nanti akan saya sampaikan terkait dengan yang gaib itu, ya, gaib dan indrawi. Ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah ini berkumpul yang luar biasa, pengajian yang insya Allah akan membawa kemanfaatan untuk kita semuanya. Dulu itu ada penyanyi namanya, kalau mbah-mbah, bapak-bapak insya Allah hafal, namanya Waljina. Wah, ini apal sedanten apa lagunya ini Bapak Ibu? Wah, ini saya potong mawon. Nah, beliau itu menyampaikan, irung bangir, irungi sapa nduk? Irungi sinten Bapak Ibu? Nah, duwekmu. Lambe tipis, lambene sapa nduk? Wah, duwekmu, Masya Allah. Nah, duwekmunya itu munya siapa? Nah, Bapak Ibu biasa nyanyi kali pasangan pun boten? Nggih, karaokean nggih.
karaokean. Wah, ini pakai lagu itu. Ya, irung pesek irungi sapa, Dik? Wah, irungi bangir napa pesek ini. Nah, bahwa apa yang ada dalam diri kita itu duwekmu itu bukan punya suami kita, bukan punya kita, bukan punya istri kita. Munya itu adalah bukan punya Muhammadiyah juga gitu ya. Tapi munya itu adalah punya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu coba angkat tangan. Angkat tangan semuanya. Oh. Ya. Bun, turunkan. Pertanyaannya sekarang, tangan ini tangan kita atau tangan Allah? Napa nggih? Tangan kita napa tangannya Allah? Tangan kita. Nah, saniki coba hentikan detak jantungnya selama 2 menit. Sakit mboten? Wah, mboten sakit. Itu Bapak Ibu menunjukkan bahwa apa yang ada dalam diri kita itu bukan punya kita, tapi punyanya Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti lain, pangapunten? Kalau ada yang sakit, kalau kita masih punya jasad yang utuh, tapi diuji oleh Allah penyakit, ngapunten, stroke, salah satu atau sebagian anggota badan kita tidak bisa kita gerakkan, maka sebenarnya ya jasad kita ini itu bukan menunjukkan bahwa bukan punya kita. Kalau punya kita mau ngapa-ngapain juga bisa. Mau kita gerakkan bisa, mau kita manfaatkan untuk apa, insya Allah bisa. Tapi karena itu punyanya Allah, ya, maka ini perlu kita sadari bersama bahwa semua yang ada dalam diri kita ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang nanti satu saat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diambil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Nah, karena titipan Bapak Ibu semuanya, maka mari kita manfaatkan titipan Allah itu dengan sebaik-baiknya. Yang dikasih hidungnya pesek bersyukur. Yati pesek mawon jadi orang terkenal karena hidungnya yang pesek. Nggak usah mengeluh. Ya, nggak usah mengeluh. Yang diberi badan yang tidak sempurna, ya, yang kecil, oh itu banyak artis-artis yang terkenal itu yang badannya tidak seperti kita. Jangan mengeluh. Maka kita syukuri yang ada. Kita syukuri yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya. Semua ini adalah bentuk kesempurnaan yang kita miliki, ya. Maka kesadaran inna lillahi wa inna ilaihi roji'un itu harus ditumbuhkan dalam diri kita terus untuk selalu bisa beribadah, selalu bisa memanfaatkan titipan Allah ini dengan sebaik-baiknya untuk amal soleh, ya. Maka kita syukuri bersama, semoga dengan kita bersyukur itu Allah akan selalu menambah nikmat yang banyak kepada kita semuanya. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya, manusia ini adalah manusia yang indrawi. Ya, manusia yang indrawi. Apa manusia indrawi itu? Manusia itu bisa percaya, bisa yakin, bisa melakukan sesuatu, bisa merasa sesuatu kalau melihat, kalau merasa, ya, itu artinya manusia itu sebenarnya adalah manusia yang indrawi. Tapi ini dalam agama kita itu banyak berhubungan dengan sesuatu yang tidak indrawi, goib, ya, goib, ya. Sesuatu yang tidak terlihat. Maka Allah pasti akan memberikan sesuatu yang tidak terlihat itu dengan gambaran-gambaran yang terlihat oleh kita. Apa contohnya? Contohnya neraka. Nah,
surga, jangan neraka, surga mawon. Ini kan calon penghuni surga sedaya. Amin ya rabbal alamin. Nanti kalau Bapak Ibu sudah masuk surga duluan, kok tidak menemukan saya, tolong dicari nggih. Nama saya Muhammad Fahruroni. Nah, surga itu adalah sesuatu yang gaib, bukan indrawi. Kenapa? Karena belum ada yang melihat. La aina ra'at wala uduna sami'at wala khutira fi qalbil basar. Tidak terlihat. Tapi oleh Al-Qur'an, surga itu digambarkan dengan sesuatu yang terlihat. Ya. Apa misalnya? Napa? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Oh, itu gambaran. Nah, sebenarnya kalau untuk gambaran orang-orang Pekajangan kurang menarik. Kenapa? Karena biasa melihat sungai. Karena ini turun di Arab, ya, Al-Quran turun di Arab, dan di Arab itu rata-rata di tandus. Nah, sehingga ketika melihat jannatun tajri min tahtihal anhar itu merasa tertarik untuk masuk surga. Tapi insya Allah kalau Pekajangan ahli surga, insya Allah. Amin. Nah, maka Allah akan memberikan gambaran dari sesuatu yang tidak terlihat atau non indrawi menjadi sesuatu yang indrawi supaya kita tertarik. Nah, untuk bisa menjadi tertarik itu apa yang harus kita tumbuhkan? Yang harus kita tumbuhkan adalah rasa. Rasa. Nah, ini bukan sesuatu yang menyenangkan. Kalau yang menyenangkan itu yang bisa kita lihat, kalau gambaran Al-Quran itu mengalir sungai-sungai itu di surga itu ada sungai nopo? Susu, ada sungai madu, ada sungai khomer. Nah, khomer boleh nanti ya. Itu sesuatu yang menarik. Di sana disediakan bidadari, masya Allah. Ya. Azwajun mutahharah, yang suci-suci. Apakah nanti akan kembali dengan pasangan masing-masing? Bapak Ibu, bapak-bapak kalau masuk surga nanti akan manggil istrinya mboten? Menang sedoyo niku Bu-ibu. Jangan-jangan milih yang lain nanti. Ibu-ibu kalau nanti masuk surga kira-kira manggil suaminya mboten nih? Manggil, masya Allah. Bapak-bapak sudah didukung ibu-ibu. Ya. Nah, ini gambaran surga Bapak-Ibu semuanya. Maka sesuatu yang menarik itu adalah sesuatu yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasa. Yang ditumbuhkan adalah rasa. Gambaran surga seperti itu sebenarnya adalah Allah bertujuan untuk menumbuhkan rasa supaya kita itu tertarik untuk surga itu. Kalau gambaran di dunia, ya, ketika menuju surga itu, bayangkan, bukan rasa yang enak itu. Rasa yang enak itu seperti apa? Misalnya Bapak Ibu perjalanan saking Pekajangan dan stasiun. Nah, stasiun, karena saya tadi malam sampai dari stasiun ke Podo ini. Nah, ketika perjalanan dari Podo ini ke stasiun, lampunya hijau terus, nggak macet. Rasanya apa Bapak Ibu? Senang. Rasa senang. Tapi kalau dari Podo kemudian ke stasiun, lampu merah, macet, ada demo, banjir. Nah, kira-kira apa yang dirasa Bapak Ibu? Hah? Yang dirasa apa? Tidak senang dan sesak, nggak enak. Begitu juga sebenarnya gambaran Allah melalui Al-Quran untuk menggambarkan surga itu adalah dengan membuat sesuatu yang manusia itu senang ya, ketika melakukan. Begitu juga dengan neraka. Kalau neraka itu sesuatu yang tidak enak, nggak mau melakukan. Kita perjalanan tadi yang saya contohkan, macet, lampu merah, kemudian banjir, itu adalah sesuatu yang tidak kita inginkan dan kita tidak mau mengalami itu.
maka yang ditumbuhkan sebenarnya rasa seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu termasuk dalam kaitannya dengan ibadah. Ibadah kita itu tidak hanya sekedar ritual, tapi harus menghadirkan rasa. Ada sesuatu yang kita rasakan. Kalau ritual saja itu seperti dukun yang jampi-jampi dalam berdoa. Ketika kita sholat kemudian hanya mengucapkan ritual saja, ya, doa yang tidak kita rasakan, itu ya hanya biasa-biasa saja. Beda kalau kita sholatnya itu betul-betul bisa merasakan apa yang kita lakukan. Syukur kalau paham dan meresapi. Masya Allah, ini luar biasa. Satu contoh misalnya dalam sholat, Bapak Ibu ketika tahiyat itu yang dibaca itu Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Nah, pertanyaannya itu. Apakah tidak ada rasa? Apakah hanya cukup doa itu saja tanpa hadir rasa? Wah, ini perlu terus kita tingkatkan. Kenapa saya tanyakan itu? Karena ketika kita pahami Assalamu alayka, Assalamu alayka itu, ka itu adalah domir yang menunjukkan sebagai pengganti dari anta. Anta itu kamu. Berarti kalau Assalamu alayka, kita itu sedang berhadapan. Kalau tidak berhadapan itu Assalamu alaihi kepadanya. Tapi karena berhadapan, nyebutnya adalah Assalamu alaika. Nah, pertanyaannya, kita sedang berhadapan dengan siapa, Bapak Ibu? Kali sinten Bapak Ibu? Allah. Di situ disebutnya Assalamu alaika ayyuhan nabi. Ya, berarti siapa? Nabi sinten? Itu dia Bapak Ibu. Selama ini kita rasakan boten niku. Nah, mulai merasakan apa yang kita lakukan, bukan hanya sekedar ritual, tapi ada rasa yang kita tumbuhkan. Bagaimana rasanya kalau kita sedang bicara berdua, tapi pandangan kita kepada orang lain? Gitu ya. Jadi orang yang kita ajak bicara itu insya Allah akan tersinggung. Tapi kalau kita berhadapan berdua, kemudian kita serius berhadapan satu dengan yang lain, ada rasa yang saling nyambung. Maka semoga ibadah kita itu selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tumbuhkan rasa supaya segera kita bisa maksimal dalam beribadah. Ya. Jadi ini yang digambarkan. Nah, dalam surat Ibrahim, ya, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak terlihat itu Allah gambarkan dengan sesuatu yang indrawi. Surat Ibrahim ayat 24-25, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha tsabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadakkarun. Tidakkah kamu lihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah kasyajaratin thayyibah. Kalimat thayyibah itu diumpamakan oleh Allah seperti pohon yang baik. Asluha tsabitun, akarnya itu menancap ke dalam, ya, kuat. Wa far'uha fis sama, kemudian dahannya itu menjuntai ke atas. Kira-kira Bapak Ibu, gambaran ini, gambaran kalimat thayyibah ini gambaran thayyibah untuk apa? Kalimat thayyibah itu apa? Apa? Kalimat thayyibah adalah la ilaha illallah. Orang yang mantap dengan la ilaha illallah
itu gambarannya seperti pohon yang kuat, ya, anti badai, setiap saat memberikan makanan, memberikan sesuatu, memberikan manfaat kepada orang lain. Itulah gambaran orang yang memegang teguh qaulu la ilaha illallah. Jadi gambarannya itu Bapak Ibu. Maka mari kita internalisasi, kita mantapkan, ya, kita kuatkan dalam diri kita. Itu la ilaha illallah bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tapi ada rasa yang hadir dalam diri kita dengan perkataan la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah. Barang siapa yang di akhir usianya menyebut la ilaha illallah, apa jaminan pun? Ya, masuk surga. Maka meskipun ringan saat ini kita ucapkan, katanya kulo nggih dereng belum mengalami ya Bapak Ibu. Ya, itu meskipun kita sekarang masih hidup itu mudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi nanti belum tentu kalau tidak terbiasa dan belum merasakan la ilaha illallah, ya, maka perlu kita rasakan la ilaha illallah itu, ya. Nah, ini perlu betul-betul ditumbuhkan rasa, ya, dalam setiap aktivitas kita dalam beribadah kepada Allah itu ada sesuatu yang luar biasa, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau gambaran neraka, ini gambaran yang enggak enak itu, ya. Dalam surat Fatir itu, wahum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'amirukum ma yatadzakkara fihim man tadzakkara wa ja'akumun nadir. Mereka di dalam neraka itu, yastarihuna fiha, mereka itu berteriak. Nah, ini gambarannya supaya nanti bisa merasakan, ya. Mereka itu berteriak. Apa teriakan mereka? Rabbana akhrijna, ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka. Na'mal solihah, na'mal solihan, kami pasti akan beramal soleh kalau Allah sudah keluarkan. Nah, ini maka janji orang yang menyesal, tapi penyesalan itu sudah berakhir karena tidak bisa diulang, ya. Apa janjinya itu? Saya pasti akan melakukan amal soleh, amalan-amalan saya yang jelek dulu itu akan saya tinggalkan. Maka itu adalah perkataan orang yang menyesal. Nah, yang penting di sini adalah wajah akumun nadir. Telah datang kepada kalian orang yang memberi peringatan, nadir. Dalam kitab tafsir An-Nadir itu ditafsirkan dengan syaibun. Nopo syaibun itu Bapak Ibu? Peringatan itu ada dalam diri kita, bukan dari orang lain. Syaibun itu adalah uban, uan. Nah, itu peringatan Bapak Ibu. Syaibun itu peringatan, ya. Bapak Ibu, insya Allah yang sepuh-sepuh niki pun uanen. Sampun dereng? Sampun. Nah, itu peringatan Bapak Ibu, wis uanen aja neko, aja macem. Sing dereng, ya itu wajah akumun nadir itu ternyata ada dalam diri kita. Peringatan itu tidak usah menunggu khutbah Jumat, tidak usah menunggu para nabi, tidak usah menunggu para mubalik, tapi ada dalam diri kita. Uwan. Saya pakai peci karena sudah ubanan, pun uwanan nih. Ya, yang tidak bisa ditutupi kalau sini muncul putih-putih Bapak jenggote. Gimana mau nutupi? Nggak bisa. Nah, maka itu tidak usah ditutupi. Itu disyukuri sebagai wujud pengingat untuk kita bahwa kita itu sudah mulai meninggalkan dunia hitam menuju ke dunia putih, menuju kebaikan. Ya, itu peringatan-peringatan yang tidak usah menunggu dari orang lain, tapi ada dan hadir dalam diri kita.
Maka Bapak Ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata pengingat itu ada di kamar kita. Kalau di kamar kita ada kaca, kita berdiri, kita duduk di depan kaca itu, kemudian lihat diri kita, oh ternyata rambutku wis wanen, ya. Sudah saatnya untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang, yang tidak baik, ya. Maka itu adalah tanda bahwa kita harus mulai segera memperbaiki diri. Tapi insya Allah sekali lagi, jamaah pekajangan ini adalah orang-orang yang baik. Semoga Allah ijabah, ya, dengan kebaikan itu. Nah, kemudian dalam beramal kita itu harus ingat dengan filosofi ketika Bapak Ibu pergi haji atau umroh. Napa? Bukit Sofa dan Marwa. Sofa dan Marwa. Sofa dan Marwa itu sebenarnya cerita awalnya, filosofinya adalah ketika istri Nabi Ibrahim, ibunya Nabi itu sedang mencari air. Beliau itu lari dari Bukit Sofa ke Marwa. Sofa Marwa. Tujuannya untuk apa? Mencari air. Lari ke sana, lari ke sini, lari ke sana, lari ke sini, nggak nemu air juga. Tapi ternyata air itu muncul dari mana Bapak Ibu? Dari injakan putranya yang masih kecil, maka disebut Zam-Zam gitu. Apa filosofinya Bapak Ibu? Bapak Ibu, dalam semua beramal kita itu harus berangkat dari Bukit Sofa sampai nanti Marwa. Apa itu artinya sofa? Sofa itu dalam bahasa Arab, kalau orang menyebut al-ma'u sofin, air itu jernih. Jernih itu sofin, sofun, bukan soft di masjid nih kong ya. Tapi sofin, sesuatu yang jernih. Ketika kita melakukan sesuatu, mulailah dari Bukit Sofa, mulailah dari kejernihan hati, mulailah dari keikhlasan, mulailah dari sesuatu yang baik di hati kita. Sofa. Pasti nanti kalau mulai dari Bukit Sofa akan Marwa. Napa Marwa? Marwa itu rawin. Rawin itu apa? Rawin itu gambarannya ketika orang haus sekali. Napa? Bahasa Pekajangan haus nih, no? Ngorong, ngelak. Jawa Timur ngelaknya, Lamongan. Kalau haus sekali, kemudian menemukan air, ya, kemudian minum, wah itu yang disebut Marwa itu di situ itu. Rasa senang, rasa puas, ya, karena mendapatkan sesuatu. Maka setiap amal harus kita awali dengan sofa, dengan kejernihan hati, kebaikan hati. Sofin. Nah ini dengan sofin itu, insya Allah nanti kita akan Marwa. Mungkin sekarang ya kita berikhtiar aja, sofin, ya. Ikhlas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua untuk Allah. Dan semua karena untuk Allah harus didasari dengan sesuatu yang enak di hati kita, sesuatu yang indah di hati kita. Pasti nanti akan rawin. Ini juga Bapak Ibu sebagai gambaran untuk kita, ya, yang punya anak, ya, yang punya anak. Alhamdulillah anak saya baru 6 Bapak Ibu, ya, baru 6, mau 7. Karena sekarang langka putranya yang lebih dari 5. Wah ini kalau putranya banyak, insya Allah, ya, mumet ngemboten. Ya, insya Allah akan berdampak baik gitu ya. Nah, gambaran ini juga untuk anak-anak kita, Bapak Ibu. Apa maksudnya? Sekarang mungkin kita yang berikhtiar, sekarang mungkin kita yang membiayai, sekarang mungkin kita yang bekerja keras, tapi hasilnya nanti adalah Zam-Zam, Bapak Ibu. Zam-Zam yang sampai sekarang kita rasakan. Apa Zam-Zam itu? Zam-Zam itu adalah
kesolihan anak kita, ketundukan anak kita, qurrata ayunnya anak kita, tapi harus diawali dengan ikhtiar yang maksimal, dengan hati yang ikhlas. Kita biayai anak kita untuk selalu belajar, kita dorong anak kita untuk selalu menuntut ilmu. Jadi insya Allah ke zam-zam itu akan muncul dari anak-anak kita. Mungkin kita semakin tua, semakin lemah, rezekinya sudah mulai berhenti, tapi nanti akan muncul dari anaknya. Zam-zam itu akan muncul dari anaknya. Maka jangan ragu-ragu, jangan takut untuk membiayai anak dalam pendidikan, dalam perkaderan, dalam proses untuk masa depan anak-anak kita. Tidak usah pelit-pelit, tapi kita harus betul-betul menyengkuyung proses pendidikan anak kita di masa yang akan datang. Semoga anak kita nanti mendapatkan zam-zam itu ya. Di zam-zam itu adalah sesuatu yang kita inginkan. Maka ketika kita berangkat umroh atau haji, oleh-oleh yang ditunggu itu bukan macam-macam, tapi zam-zam itu. Maka putra-putri kita nanti semoga mendapatkan zam-zam itu. Nah, poin terakhir Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tadi saya diwanti-wanti pokoknya 7:30 ya. Tapi ini agak sedikit serius ini Bapak Ibu. Poin terakhir. Apa poin terakhir? Poin terakhir itu adalah ada satu hadis yang insya Allah juga sudah kita dengar. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umri fima afna. Nanti ketika di yaumul qiyamah itu nanti tidak akan melangkah kaki kita itu kecuali ditanya 4 hal. 1. An umrihi fima afna. Umur kita manfaatkan untuk apa? Kita habiskan untuk apa? Kita habiskan untuk apa? Kalau ini filosofi yang guyonan itu, kalau usia 0 sampai 1 tahun itu yang dipikir baru dia sendiri. Ya. Kalau 20 sampai 29 tahun itu sudah mulai memikir dia dan pasangannya. Maka rata-rata yang menikah itu usia 20 sampai 29 tahun. Nah, kalau 30 sampai 34 yang dipikir 3, dia sendiri, pasangannya, setunggalin apa? Anaknya. Wah, ini rata-rata yang di atas 30 sudah diberi karunia oleh anak. Nah, kalau 40 ke atas, ini sudah mikir 4, tambah 1, nopo tambahin? Cucunya. Kalau 50 ke atas, tambah 1 lagi, nopo? Saya dipikir mantu. Mantu, sudah punya cucu harus sudah punya mantu. Nah, ini 50 ke atas itu sudah mulai mikir akhirat, mikir Allah. Makanya masjid-masjid itu banyak diisi oleh usia-usia 50 ke atas. Ya, isinya panjenengan-panjenengan itu. Nah, putra-putri panjenengan ibu, bapak ibu kemana? Nah, ini guyonannya begitu ya. Tapi Bapak Ibu semuanya, usia yang diberikan oleh Allah kepada kita ini, mari kita evaluasi bersama. Kita selama hidup ini sudah ngapain? Sampun gak ada sangu nopo untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi 1 tentang umur ya, usia. Karena yang namanya mati itu tidak mengenal usia, tidak mengenal sakit, tidak mengenal laki-laki, perempuan. Sabtu yang lalu kemarin itu saya ke pesantren, salah satu pesantren di Sragen. Ada ustadz yang di situ punya ibu yang sedang tidak sehat karena sudah makan itu sudah tidak mau, mungkin hanya minum saja pakai sendok gitu, ibunya itu.
Tapi ternyata yang meninggal justru bukan ibunya yang sedang dirawat itu, tapi beliaunya yang meninggal. Maka yang namanya umur kita tidak tahu. Saat ini seger, ternyata wallahu alam, ya. Maka harus selalu siap. Maka pertanyaan yang pertama adalah usia kita manfaatkan untuk apa? Semoga untuk kebaikan semuanya. Yang kedua, wa an ilmihi fi ma fa'ala. Ilmunya itu dimanfaatkan untuk apa? Bapak Ibu semuanya, yang namanya orang berilmu itu tidak harus alim, tidak harus kiai, tapi kita juga adalah orang yang berilmu. Apa contohnya? Karena kita tahu bahwa yang namanya puasa itu adalah wajib, yang namanya sholat juga wajib, itu ilmu juga. Nah, dari ilmu itu kita amalkan atau tidak? Jadi kita amalkan nanti. Makanya Bapak Ibu semuanya, semakin banyak ilmu kita, semakin berat tanggung jawabnya, katanya. Ya, makanya kemarin panitia itu saya protes. Wah, itu nama saya nggak usah panjang-panjang. Yang depan-depan itu dihapus saja. Ternyata nggak dihapus sampai sekarang. Karena ini belum sah, Bapak Ibu. Yang namanya kandidat itu ya belum dereng, tapi insya Allah dalam waktu dekat. Nah, tapi orang yang berilmu itu punya tanggung jawab yang besar. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Hartanya dari, pertanyaannya dua, dari mana didapat, untuk apa diinfakkan. Ya, untuk apa diinfakkan? Nah, jadi pertanyaannya, semakin kaya, semakin kita memiliki harta, itu hisapnya nanti lama, Bapak Ibu. Lama ya. Maka Bapak Ibu mau jadi orang kaya atau jadi orang miskin? Kaya yang dermawan, oh, Masya Allah. Maka insya Allah nanti masjid perumahan ini insya Allah tidak nunggu lama-lama, langsung peletakan batu pertama. Wah, tidak usah nunggu lama-lama ya. Harta yang sesungguhnya itu bukan yang kita belanjakan untuk makan, bukan yang kita belanjakan untuk pakaian kita, tapi harta yang sesungguhnya, harta kita itu adalah harta yang tak infakkan. Jadi harta yang kita infakkan itu adalah harta yang sebenarnya. Harta yang, kata siapa harta tidak dibawa mati? Harta itu dibawa mati, Bapak Ibu. Tapi harta yang diinfakkan. Tapi kalau harta yang kita buat untuk beli motor, beli mobil, itu bukan harta yang kita bawa mati. Kecuali kalau beli mobil kita infakkan kepada PCM, PRM, kepada pesantren. Wah, itu akan bermanfaat menjadi harta yang menemani kita mati nanti. Maka Bapak Ibu, kalau mau nyimpan harta itu, bukan nyimpannya di bank, bukan nyimpannya di bawah bantal, bukan nyimpannya di dompet, tapi nyimpannya adalah di tempat-tempat yang membutuhkan, fakir miskin, masjid-masjid, pesantren-pesantren, sosial-sosial yang lain, yang itu ketika membutuhkan, itu adalah harta kita yang sebenarnya. Nah, ini kotaknya sudah keliling tadi ya. Wah, ini tadi. Maka ketika mengeluarkan ke harta itu untuk infak, jangan ragu-ragu Bapak Ibu. Jangan sampai cari yang paling sing paling rujuk, sing paling kecil sendiri. Wah, ini tapi carilah yang terbaik. Ya, carilah yang terbaik. Karena harta yang sesungguhnya adalah itu. Saya sedikit cerita Bapak Ibu. Di pesantren itu, ya, Trensen itu, Trensen itu saat ini lahannya 4 hektar pesantren ya. Dulu dari mana? Dulu itu dari jamaah-jamaah pengajian, Bapak Ibu. Jamaah pengajian yang infak untuk tanah, pembebasan tanah, ya. Kita jual per meter infaknya, per meter.
Nah, per meter waktu itu masih 150.000. Ya, 150.000. Tapi tidak menutup kemungkinan dari siapa saja yang punya harta, bahkan kami itu mengeluarkan seperti SPP. Ada jamaah yang setiap bulan hanya mampu 5.000, 10.000, kita datang ke rumah beliau. Ya. Karena semangatnya untuk bisa mengeluarkan harta itu untuk tabungannya di akhirat nanti. Jangan melihat nominalnya, tapi lihatlah keikhlasannya dan besarnya nilai. Jangan lihat nominal berani. Tapi keikhlasan hati dan upaya yang kita miliki, ya. Meskipun sedikit, tapi kalau ikhlas, luar biasa. Bagus lagi banyak ikhlas. Nah, ini maka nanti masjid insya Allah segera bisa terbangun. Ya. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Kalau kita di dunia saja, ya, di dunia ini punya rumah, kita senang nggak Bapak Ibu? Senang. Ya, di dunia punya rumah. Janji Allah di surga dibangunkan istana. Wah, alangkah senangnya kita Bapak Ibu. Ada rasa senang itu. Maka kalau mau punya istana di surga, infak untuk masjid. Infak masjid. Meskipun sedikit, insya Allah akan menjadi tabungan kita di yaumul akhir. Yang keempat adalah wajismuhu fima abla, dan badannya ini untuk apa dimanfaatkan? Untuk apa kita punya badan ini kita manfaatkan? Nah, meskipun kita punya badan, ya, kita manfaatkan untuk kebaikan. Ya. Ada hadis tabassumuka fi wajhi akhika, napa? Sedekah. Ini kan termasuk badan kita, ya. Senyummu di wajah saudaramu itu adalah sedekah. Kalau mau sedekah berarti senyum aja di pinggir jalan. Kalau ketemu orang, Bapak Ibu. Tapi kalau sendiri ya jangan. Ya, ini senyum, ya senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Jangan kalau ketemu tetangganya merengut. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau merengut itu wajahnya jadi jelek. Kalau nggak percaya, coba panjenengan ngaca di depan kaca itu, kemudian coba merengut. Nah, melihat diri sendiri aja nggak seneng, apalagi orang lain yang melihat. Tapi kalau senyum, wah itu seneng. Meskipun kita diberi hidung pesek, tapi kalau senyum, suka senyum kepada tetangganya, senyum kebaikan, ya. Ini tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Kita sedekah. Nah, maka ini juga bisa diartikan mentransfer kebahagiaan ke wajah saudara kita, itu sedekah juga. Ya. Apa mentransfer kebahagiaan? Misalnya ada tetangga kita yang kekurangan, dia lagi sedih. Nah, kita transfer kebahagiaan kita kepada beliau. Wah, ini sedekah juga. Dengan apa transfernya? Bisa dengan uang, bisa dengan makanan. Yang penting membuat tetangga kita, saudara kita itu senyum. Nah, itu sedekah, Bapak Ibu. Ya, maka sering-seringlah bersedekah. Tubuh kita, ya, Allah kasih sempurna ini semoga untuk kebaikan kita semuanya. Karena apa yang ada dalam diri kita ini semua nanti akan dipertanggungjawabkan oleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yasin itu disebutkan al-yauma nakhtimu ala afwahim, al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Suatu saat nanti al-yauma nakhtimu ala afwahim, mulutmu sudah tidak bisa berbicara lagi. Kami kunci mulut itu, mulut manusia itu. Kenapa? Karena mulut ini suka bohong, Bapak Ibu. Ya, suka bohong. Ya, suka bohong. Maka yang bersaksi siapa? Wa tukallimuna aydihim. Nanti yang bicara adalah tangan kita, bukan mulut, karena tangan insya Allah jujur. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
Setelah tangan berbicara, kakinya menjadi saksi. Nah, ini maka nanti akan saling menguatkan. Sudah tidak bisa berdusta lagi kita, tidak bisa bicara dengan mulut kita lagi kita nanti. Nah, sekarang sudah ada gambarannya Bapak Ibu. Ya, ayat ini sudah bisa kita pahami sekarang. Kita itu bisa bicara dengan tangan kita melalui HP. Tapi kalau di dunia tangan kita masih bisa bohong. Sudah OTW. Ternyata OTW-nya menuju kamar mandi. OTW. Wah, ini yang nunggu sudah lama-lama ternyata ke kamar mandi. Nah, ini masih bisa sekarang sudah bisa berbicara tapi masih bisa bohong. Ya, batas sadu arjulum dimakan yang sibun itu ya. Maka yang paling akhir Bapak Ibu semuanya terkait dengan harta itu ada gambaran yang sangat dekat dengan kita. Kita itu digambarkan seperti tukang parkir. Kalau tukang parkir itu dia punya mobil, ada motor baru ya, yang datang, yang dititipkan kepada dia merasa senang nggak? Senang tapi biasa aja. Kenapa? Karena tidak merasa memiliki. Kalau diambil yang punya, dia nyesel mboten? Kenapa? Karena harta yang dia miliki itu tidak nempel di hati, tidak dia genggam erat di hatinya. Maka ketika diambil ya sudah. Wah, ini kalau diucapkan enak Bapak Ibu, tapi kalau dilaksanakan botera umum nih. Nah, maka perlu kita latih Bapak Ibu. Nah, ini kita latih untuk selalu bisa memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya dan semua mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa bersama-sama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'in minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna. The earth is wide, but my heart is small. I walk this path and answer the call. Subhanallah, how the stars still shine. Inshallah, I'll find the way through the night into the day. Yeah, Jannah, I long for you, where rivers flow and skies are blue. Alhamdulillah, this heart will soar